Jangan cari ada cuannya nggak ya gitu, baru dikerjain gitu loh. Ada kompetisi aja kan nggak pasti. Iya, ketidakpastian ini kan bahaya. Ya waras aja dan jujur gitu loh. Ngulik sedikit mengenai seorang Bung Tommy Welly. Waduh. Udah berapa lama sih Bung Toel Apa tuh? berkecimpung di dunia komentator? Kalau komentator 2000 lah ya, berarti ya kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Ya, Makanya nggak heran ya kalau misalkan saya tahu ada 90-an lah, dari SD. 98 gitu lah mulai sih Iya sebetulnya. bener, 90-98 masih SD saya Bung Toel. Ya 90-an akhir. Oke, nah Bung Toel ini menggeluti dunia komentator emang pada awalnya menyenangi sepak bola ataukah memang Anda memang suka berkomentar aja, mengomentarin orang, komentarin tetangga atau keluarga mungkin kan, cuma tersalurkannya ke sepak bola gitu. Saya seneng bola. Saya seneng bola, saya pelaku bola dulu. Maksudnya bermain bola. Cuma nggak kesampaian jadi hebat. Levelnya ya paling level mahasiswa lah. Iya. Akhirnya ambil nyangkut sama akademi saya, background akademi saya sebagai jurnalis kan. Dan jurnalisnya akhirnya mengarah ke sepak bola. Dari wartawan, dari jurnalis mengarah kepada komentator, jadi pengamat, jadi praktisi langsung. Pernah profesional untuk PSSI juga. Ya buat saya sih itu semua jadi cakrawala yang melengkapi lah. Kalau saat bicara bola kan semuanya jadi menambah wawasan. Seperti tadi Anda pernah mengatakan bahwa karakteristik sebuah negara itu bisa terlihat pada saat dia bermain bola. Iya, jadi analisis kita nggak kering gitu loh, nggak kering semata-mata back ini lawan back ini head to head, nggak. Sebetulnya kita lihat sebuah cara gitu loh. Kayak tadi pertanyaan, Inggris kan bagus katanya begitu. Iya, tapi Italia lebih tricky gitu kan. Dan itu kan soal karakter. Iya. Kenapa Inggris suka mentok sama Jerman? Karena di antara negara Eropa, Jerman kan negara besar. Karakternya kuat. Iya. Jadi bukan soal pinter-pinternya nendang penalti tenis aja, bukan. Dia datang ke eksekusi itu dengan hati yang besar, hati yang berani. Itu soal karakter. Karakter. Jadi penting bangsa itu punya karakter. Makanya itu sebabnya Jerman itu suka sering menang karena dia salah satu negara besar Eropa. Itali itu kan ada ciri khas kan. Iya. Kadang kelihat Italia itu kan lebih Latin kan ketimbang Eropa yang lain, apalagi sama Inggris dibandinginnya. Iya, betul. Yang monarki, yang priai. Italia terutama yang selatan itu kan jauh lebih Latin gaya hidupnya. Iya. Oke, nah ini Bung Toel, Anda berprofesi sebagai seorang komentator yang mungkin netizen banyak mengatakan komentatornya Anda pedas seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda pada saat dihadapkan untuk mengomentari sebuah pertandingan gitu kan, di mana Anda tuh tidak harus menunjukkan bahwa Anda berpihak kepada dua belah klub atau dua belah negara. Itu bagaimana caranya? Kalau saya Apakah pribadi menjadi misalnya ya, sendiri bagi Anda karena nih Bung Toel ini banyak sekali yang mengatakan bahwa mau pertandingan yang semalam atau kapan gitu lah ya, ini terkadang ada komentator-komentator baru yang mungkin memberikan komentarnya itu tuh berdasarkan hatinya memihak kepada salah satu negaranya gitu loh. seorang komentator punya selera pada sepak bola sebuah negara. Ocha dengan Italinya, saya suka Spanyol karena Barcelona, karena Pep Guardiolanya, karena filosofi sepak bolanya, sah-sah aja. Cuman penting bisa-bisanya kita menjaga objektivitas kita. Contoh waktu Italia lawan Spanyol semifinal, Iya, yang penalti juga ya? ya otak dan hati saya berlawanan. Otak saya bilang Italia ini yang lolos karena saya lihat perjalanannya tim ini walaupun tidak mengesankan banget, tapi sulit dikalahkan. Tapi hati saya kan sudah jatuh cinta buat Spanyol gitu loh, buat Pep Guardiola dan turunannya sekarang. Ada Sergio Busquets di sana gitu. Tapi ya saya harus objektif pada saat saya harus menuangkan prediksi, preview atau ulasan. Ya itu tadi yang terjadi, otak dan hati saya berlawanan. Otak saya bicara Italia yang lebih punya kans peluang untuk lolos ke final ketimbang Spanyol.
Tapi ya hebatnya saat itu hati saya pun nggak salah-salah banget. Karena Spanyol main keren. Hanya kalah adu penalti saja dari Italia. Kalau menurut pendapat Anda dengan komentar-komentator yang ada sekarang bagaimana? Ada sekarang? Waduh. Karena gini loh, banyak yang mengatakan bahwa wah sebenarnya dia tuh bagus sebagai sportcaster, cuman mungkin kurang cocok untuk menjadi seorang komentator. Memahami sepak bola kadang butuh waktu lama ya. Kalau menurut saya gitu loh. Saya pun merasa semua perjalanan itu melengkapi saya sampai titik sekarang. Jadi rohnya, marwahnya harus diambil. Bukan sekedar menang kalah, bukan sekedar kita happy pro dengan satu tim karena atau favorit dengan satu tim karena persoalan menang saja. Tapi persoalan bagaimana kita lihat sepak bola itu gitu loh. Soal mencintai sepak bola. Nah menurut saya sih kalau yang sekarang muncul, sebetulnya saya sih nggak nonton juga. Cuman banyak komen-komen dari teman-teman, dari pelaku bola, senior-senior mantan timnas yang komplain gitu. Jadi saya cuma dengar saja. Yaitu tadi, ngomongin teknis tapi juga nggak paham gitu loh. Ngomongin teknis nggak paham, ngomongin yang di luar teknis kurang wawasan. Akhirnya semuanya serba tanggung kan. Iya. Iya Mungkin kan? hanya bisa mengomentari layaknya fans, layaknya penggemar sepak bola seperti itu ya Bung Toel ya? Iya, sementara publik kadang menuntut ingin dapat sesuatu dari informasi yang kita berikan supaya saat dia menyaksikan pertandingan itu dia dapat insight, dapat wawasan, dapat kedalaman misalnya seperti itu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan lagi nih Bung Toel nih. Kalau komentator kan menganalisa kualitas pemain, keputusan wasit dan juga strategi para pelatih tim yang lagi bertanding sampai filosofi bermainnya pun dianalisa. Nah, komentator tuh bisa nggak sih menjadi salah satu profesi tersebut, minimal menjadi scouting talenta pemain muda? Iya, komentator sebetulnya sebuah profesi menurut saya. Harus diperlakukan sebagai profesional, seperti layaknya di Eropa sana, yang industri sepak bolanya sudah berjalan. Jadi mereka pun sama dikontrak seperti halnya pemain profesional. Jadi ketika musim itu berjalan, mereka mencurahkan seluruh kapasitas dirinya, waktunya untuk menganalisa semua pertandingan. Maka saat dia tampil, mengomentari pertandingan, kedalamannya bagus, insight-nya bagus. Dengan berbagai latar belakang yang mereka punya. Jadi menurut saya harusnya profesional. Jadi dikontrak sama seperti pemain-pemain profesional, yang artinya pun saat kompetisi libur dia punya rest untuk rechargers lagi pengetahuan-pengetahuan barunya. Karena kalau enggak ya gitu-gitu aja. Jadi gimana Ocha? Kira-kira babak kedua akan seperti apa pertandingan berjalan? Ataukah akan ada gol? Ya kalau ada gol ya main bola memang pasti mencari gol. Gitu. Jadi supaya hilang gitu loh pertanyaan-pertanyaan itu, lalu jawaban-jawaban yang ngambang gitu loh. Itu tadi menurut saya sih jadi mau yang insight nggak dapet, mau yang teknis nggak dapet karena semuanya serba tanggung. Nah ini bicara mengenai sepak bola Indonesia, perkembangannya saat ini sampai seperti apa sih Bung Toel? Menyedihkan. Menyedihkan? Hanya satu kata, menyedihkan. Kenapa? Ya karena kuncinya kan di pengelola, di federasi. Kompetisi menjadi hambatan karena situasi pandemi COVID ini. Tadi Ocha bilang begitu mengembirakan di Wembley, di Euro. Semua bisa lepas gitu. Masker. Bukan nggak ada ancaman COVID. Ada ancaman COVID, tapi mereka bisa hidup. Sepak bolanya beradaptasi, Cak. Ya. Di masa pandemi ini. Contohnya dulu pergantian 3, sekarang kan 5. Kalau sampai extra time boleh 6. Itu kan adaptasinya sepak bola. Ya. Lalu dulu daftar pemain cuma boleh daftarin 23, sekarang kan 26. Itu adaptasi bola terhadap pandemi. Jadi kuncinya itu, nggak boleh mati, tapi bagaimana kita beradaptasi. Ada challenge, kita cari solusinya. Nah itu dia tuh, tidak boleh mati, tapi bagaimana cara kita mencari solusi. Wuh. Keren juga tuh bahasanya ya Bung Toel ya. Kelihatan tua jadi. Tapi tetap kelihatan muda, apalagi dengan menggunakan t-shirt dan juga jeans dan juga sneakers nih. Oke, Bung Toel. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih?
pernah nggak sih Bung waktu menjadi komentator klub atau negara favorit lo main, terus komentar lo itu ngebela salah satu klub atau negara tersebut? Ada kan? Ya itu tadi ya, pertanyaan saya tadi kan ada tuh komentator yang dia tidak bisa menempatkan dirinya in between kedua klub atau kedua negara. Kalau persepsi dari publik mungkin pernah. Karena kadang juga bias. Netral itu apa sih gitu kan. Indonesia lawan Malaysia. Contoh. Pasti kita nggak perlu ditanya bahwa kita dalam diri kita ada patriotisme kan. Ada patriotiknya. Bahwa kita pasti ingin sepak bola kita menang, timnas kita menang. Tapi saat kita menjadi seorang komentator duduk di situ, kita kan harus kasih gambaran yang luas buat pemirsa supaya nggak kacamata kuda. Jangan kita memuji timnas kita aja berlebihan supaya disukai oleh pemirsa tanpa menyadari bahwa itu sebetulnya apa ya, meninabobokan. Kan harusnya gini. Saat kita menganalisis Indonesia, kita pun memberitahu bahwa Malaysia itu ini supaya kita punya gambaran yang pas buat kedua tim itu. Saya menganalisa Persib pasti lebih tajam ketimbang saya menganalisa Lamongan. Tapi nggak bisa dibilang oh Bung Toel nggak netral dong, karena ke Persib Bung Toel tajam banget kritis. Lo Persib itu papan atas. Kalau di Inggris Manchesternya lah gitu, Liverpoolnya lah gitu. Masa mau disamain saya nganalisisnya ukuran Persib nganalisisnya seperti West Ham gitu misalnya. Nganalisisnya seperti nganalisis Everton gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh pemirsa. Jadi kalau Persib dengan status tim besar mainnya kayak begitu, lalu saya memberikan sebuah insight kritisi yang tajam, kadang si pemirsa yang memang warnanya biru itu kan merasa tersinggung, oh komentatornya nggak netral. Padahal dia salah persepsi bahwa kan nggak mungkin menganalisa Persib dengan ukuran menganalisa Persela Lamongan gitu misalnya. Yang satu papan tengah, yang satu papan atas. Dan dari kastanya aja sudah berbeda gitu ya. Anda bicara tentang Juventus, nggak bisa menganalisis Juventus sama kadarnya seperti menganalisis Sassuolo gitu misalnya. Atau Chievo misalnya, atau Verona. Karena akar sejarahnya aja udah lain, nama besarnya udah lain. Jadi analisis ini layak nggak main kelas begini ukurannya Juventus gitu loh. Oke Bung Toel, harapan Bung Toel nih mengenai pesepak bola Indonesia. Kok pesepak bola Indonesia? Mengenai sepak bola Indonesia. Harapannya ya waras aja. Sembuh gitu, sadar gitu. On track gitu loh. Kan sebetulnya sepak bola itu kan enaknya template-nya itu kan udah bagus sebetulnya. Dari yang namanya global dunia FIFA, konfederasinya, di mana kita ada, apakah Asia, apakah Eropa. Template-nya itu udah bagus, termasuk buat federasinya. Mau nggak sih kita laksanain itu? On track aja dengan itu. Jadi jangan cari ada cuannya nggak ya gitu, baru dikerjain gitu loh. Ada projectnya nggak ya? Jadi yang penting adalah aspek bolanya dan yang lain-lainnya itu seimbang. Supaya yang ini maju, yang ini jalan. Ketika bicara sepak bola profesional jelas kita bicara bisnis. Cuman yang seimbang, jangan yang satu ditekan, yang satu diinjak supaya ini jangan gitu. Jadi makanya kalimat sederhananya ya waras aja dan jujur gitu loh. Waras dan jujur ya, kalau misalkan mau sepak bola Indonesia ini tetap terus maju ya. Gak usah ngomongin soal Piala Dunia dulu karena barusan aja Bung Toel mengatakan bahwa sepak bola Indonesia mengecewakan ya. Menyedihkan. Menyedihkan. Ya, karena kompetisi aja kan nggak pasti. Ketidakpastian ini kan bahaya. Oke, Bung Toel luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas analisanya mengenai sepak bola. Dan sukses terus dan juga selalu sehat, dan juga kita mau mengucapkan terima kasih kepada 415 yang sudah memberikan tempat kita untuk ngobrol-ngobrol yang terletak di kawasan Bintaro Sektor 5. Kalau misalkan Anda pengen mencoba kopi yang enak ya di 415 ya. Oke, terima kasih Bung Toel. Sama-sama, terima kasih Ocha. Udah lama nggak diwawancara. Oh iya, makanya saya langsung kepikiran pas lagi tim mengatakan bahwa kita ngupas sih soal Piala Eropa. Udah Bung Toel aja udah. Thank you. Terima kasih. Salam olahraga. Dan salam olahraga. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share hanya di Hasil Bincang Ocha. 3, 2, 1, cut.